Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengajian Ruqyah Hati, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa fokus menonton video ini, belajar dari video ini. Para sahabat bisa menuliskan di kolom komentar tanggapan tentang apa yang Anda lihat di video ini dan juga mungkin apa yang pernah Anda dengar di video-video sebelumnya atau pertanyaan apapun yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, hati supaya pikiran, perasaan, hati, jiwa kita bisa sehat, bisa kuat, bisa menjadi tangguh. Pada video ini kita akan bicarakan atau bahas tentang khauf. Khauf itu bahasa Arab yang bahasa Indonesianya kira-kira artinya rasa takut atau khawatir atau cemas dan yang sejenisnya atau yang berkaitan dengan perasaan-perasaan tersebut. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, kami ingatkan bahwa di pengajian Ruqyah Hati, para sahabat dilatih untuk menguatkan, menyehatkan pikiran dan hatinya melalui misalnya sholat yang tumak nina, itu dilatih, kemudian melalui zikir kepada Allah, berbicara kepada Allah secara langsung, itu juga dilatih, dan para sahabat pengajian Ruqyah Hati juga dilatih pikirannya, mentalnya, perasaannya untuk bisa ikhlas, untuk bisa tawakal, ridha, sabar, dan syukur. Nah, ikhlas, tawakal, ridha, sabar, dan syukur ini bisa kita gunakan untuk mengatasi rasa takut kita atau khauf yang mungkin bisa saja setiap saat datang. Nah, rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas itu ada kaitannya dengan peristiwa atau sesuatu yang belum terjadi. Jadi di garis bawah itu belum terjadi. Ada yang kita pikirkan suatu kejadian, suatu peristiwa yang sebenarnya itu belum terjadi. Hanya ada di kepala kita, hanya kita bayang-bayangkan, hanya kita perkirakan, hanya kita berandai-andai, ya. Tapi perkiraan itu, andai-andai tadi itu adalah hal-hal yang buruk. Nah, sehingga timbul rasa khawatir, timbul rasa cemas, atau dalam bahasa Arab disebut dengan khauf. Jadi kuncinya itu tadi adalah sesuatu yang belum terjadi, yang belum ada barangnya, belum ada peristiwanya, tapi di kepala kita sudah terjadi. Jadi yang kejadiannya itu hanya di dalam pikiran kita, hanya di dalam kepala kita. Jadi belum terjadi. Nah, apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita andai-andaikan itu, peluangnya bisa saja ya cuma dua, salah satu dari dua ini, terjadi atau tidak terjadi. Nah, bagaimana sikap kita terhadap pikiran-pikiran, bayangan-bayangan yang menimbulkan rasa cemas tersebut? Ya sikapnya sebenarnya sederhana. Kalau itu sudah kita pikirkan, maka peluangnya itu tadi ada dua. Bisa saja terjadi atau sama sekali tidak terjadi. Nah, yang kita lakukan adalah bersiap atau mempersiapkan diri untuk hal-hal yang terburuk atau mempersiapkan diri menghadapi situasi yang terburuk. Yang mana situasi terburuk itu? Ya, yang itu tadi, yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Itu kita persiapkan diri kita. Nah, kalaupun misalnya yang kita takutkan itu pada waktunya itu terjadi, kita tetap tenang. Kenapa sahabat pengajian Ruqyah Hati tetap tenang meskipun yang ditakutkan itu terjadi? Karena kita sudah yakin bahwa ada Allah bersama kita. Dan kalau itu yang kita takutkan terjadi, berarti Allah sudah izinkan, Allah sudah kehendaki. Ingat, Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki itu terjadi atau pasti terjadi. Sehingga dengan dengan menggunakan pola pikir ini, dengan menggunakan ruqyah ini, hati kita tenang meskipun ada rasa takut. Hati kita tetap damai meskipun ada rasa khawatir. Jadi rasa takut, rasa khawatir itu ada, tapi tidak mendominasi perasaan kita. Dia ada, dia bisa kita rasakan, tapi dia tidak menjadi dominan, dia tidak menjadi utama, dia tidak menjadi pokok. Apalagi kalau kita praktekkan sholat tumak nina, kita berdiri, kemudian kita sholat dengan tumak nina, kita meminta kepada Allah apa-apa yang kita takutkan itu tidak terjadi, insya Allah itu tidak akan terjadi. Mudah-mudahan sahabat pengajian Ruqyah Hati bisa menyimak video ini sampai tuntas dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan. Sekali lagi, tulis komentar di kolom komentar apapun itu supaya sahabat pengajian Ruqyah Hati bisa membantu
untuk apa yang ada di dalam pikirannya itu bisa tersalurkan sehingga tidak dipendam, tidak disimpan untuk diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.